Beberapa negara memanfaatkan budaya dan karya seni yang mereka miliki agar menarik perhatian dunia dan mempromosikan budaya mereka. Seperti Jepang dengan animenya, India dengan Bollywood, dan Korea Selatan melalui K-pop-nya. Bagaimana ketiga negara tersebut dapat berhasil melakukan diplomasi publik mereka melalui karya seni? Dan apakah Indonesia dapat menirunya? Halo, nama saya Jessica Marta, dosen mata kuliah Diplomasi Publik di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan. Oke, jadi kenapa anime, K-pop, kemudian tadi satu lagi Bollywood menjadi sangat mudah diterima oleh masyarakat? Sebenarnya ketiga hal yang tadi disebutkan itu termasuk dalam budaya populer. Budaya populer itu adalah nilai, praktek, kebiasaan, aktivitas yang bisa diterima secara luas oleh masyarakat tanpa melihat itu asalnya dari mana gitu. Nah, kenapa budaya populer ini menjadi sangat mudah untuk diterima? Karena yang pertama, nilai-nilai yang disampaikan itu sangat simpel sebenarnya, sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, saking simpelnya dan saking relevannya dengan kehidupan sehari-hari, kadang kita yang melihat, mendengar gitu ya, menonton, emosinya tuh ikut kebawa gitu. Sehingga akhirnya kita ikut kayak merasakan, saya pernah ngalamin hal itu, saya merupakan bagian dari komunitas itu, saya merupakan orang yang sama-sama pernah ada di situ gitu. Nah, ketika emosi, kemudian juga pola pikir itu terpengaruh gitu, nah hal itu menjadi lebih mudah mempengaruhi orang untuk suka dengan si budaya populer ini. Dan kemudian menjadi semakin mudah untuk diterima juga karena perkembangan teknologi, media sosial, sehingga siapapun dimanapun bisa mengakses budaya-budaya populer itu dengan sangat cepat. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan hubungan internasional, kenapa budaya populer itu jadi penting? Karena ternyata banyak orang yang akhirnya memahami, menyadari kalau budaya populer ini bisa dimanfaatkan, diberdayakan untuk mendukung kepentingan negara. Karena budaya populer ini secara tidak langsung bisa mempengaruhi pihak lain untuk punya opini yang positif, untuk punya persepsi yang baik terkait negara tersebut. Jadi ketika kalian misalnya nonton drama Korea gitu, tanpa sadar kalian punya persepsi yang positif tentang Korea. Pengen ke sana, pengen belajar bahasanya, pengen coba makanan-makanannya, dan seterusnya gitu. Jadi dengan kata lain, kenapa budaya populer ini akhirnya menjadi mudah untuk diterima ya karena sangat simpel, relevan dengan kehidupan sehari-hari, dan juga ada perkembangan media di sana yang akhirnya membuat negara-negara juga mulai memanfaatkan si budaya populer ini dalam aktivitas diplomasinya. Kenapa tiga negara itu bisa dianggap berhasil? Sebenarnya kalau secara teori ngomongin berhasil atau tidak berhasil tuh pengukurannya ribet lah ya gitu. Tapi dengan cara kita melihat banyak orang yang tahu, suka, bahkan jadi fansnya K-pop, Jepang, Bollywood gitu ya. Kita bisa menilai bahwa ketiga negara ini cukup sukses dan berhasil dalam aktivitas diplomasinya. Kenapa bisa sukses? Saya bawa ke teori diplomasi publik ya. Ada satu tokoh namanya Mark Leonard dan beliau mengatakan bahwa ada 3 dimensi yang sebenarnya bisa digunakan untuk melihat apakah diplomasi publik negara itu berhasil atau enggak. Yang pertama, news management. Bagaimana negara tersebut memanfaatkan media yang mereka miliki. Kalau diperhatikan ketiga negara ini, mereka punya platform medianya masing-masing. TV, khusus nasional dari negaranya ada gitu dan sudah mendunia. Kemudian website resmi, Instagram, bahkan sekarang banyak negara yang mulai memanfaatkan TikTok juga untuk mempromosikan budayanya. Itu yang pertama. Yang kedua, relationship building. Bagaimana membangun hubungan dengan publik dari negara lain. Kenapa penting untuk membangun hubungan? Karena diplomasi publik itu bukan sesuatu yang sifatnya jangka pendek, tapi jangka panjang. Harus berkelanjutan, harus dijaga terus-menerus, sehingga membangun hubungan dengan negara lain juga menjadi penting. Kalau dalam hal Korea Selatan, Jepang, dan lain-lain, apa yang dilakukan? Ngasih beasiswa, pertukaran pelajar, bikin festival misalnya, atau apalagi kolaborasi kerjasama tertentu. Itu adalah hal-hal yang dilakukan supaya hubungannya tetap terjaga dan citranya juga nggak putus gitu aja. Yang berikutnya adalah strategi communication, gimana si negara tersebut memastikan bahwa ada semacam kampanye gitu kali ya bahasanya, semacam kampanye yang dilakukan oleh negara tersebut gitu untuk memastikan bahwa pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh mereka bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.
misalnya bikin event cosplay kalau Jepang, atau festival makanan dan seterusnya. Kebayang ketika kita datang ke satu festival, misalnya festivalnya Korea nih, kita datang ke sana, kemudian dalam satu hari kita ke sana, kita dengar bahasanya, cobain makanannya, dengar lagunya dan seterusnya, otomatis kan pikiran kita, hati kita juga mungkin gitu terbawa untuk pengen tahu lebih banyak, belajar tentang negara tersebut. Apakah Indonesia punya potensi? Ya, untuk untuk mencapai apa yang dilakukan oleh Korea Selatan, Jepang, dan juga India. Tapi bukan berarti saya nggak punya alasannya ya gitu. Sebenarnya dengan kita melihat budaya-budaya yang dimiliki Indonesia, itu sebenarnya potensi loh untuk Indonesia bisa menyamai apa yang dilakukan oleh Korea Selatan, Jepang, dan juga India. Dan beberapa tahun yang lalu ketika COVID kalau nggak salah, saya diajak oleh Mas Pur, dosen dari HI juga, bersama dengan beberapa dosen dari Prodi Hubungan Internasional Unpar, kita mengadakan kajian kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri, membahas tentang Grand Strategy Soft Power Indonesia. Kira-kira potensi Indonesia apa aja sih gitu. Dan ternyata banyak banget, bahkan Indonesia punya game, bahasa, pariwisata, makanan, segala macam tradisi-tradisi yang Indonesia punya yang jadi potensi untuk diplomasi publik. Tapi tentunya kalau mau berhasil nggak cukup potensinya aja, tapi gimana cara negara dan juga aktor-aktor terkait mengelolanya dengan tepat, bikin strategi-strategi yang inovatif, berkolaborasi, menyamakan pemahaman, itu juga jadi penting supaya Indonesia juga bisa melakukan yang sama dengan ketiga negara tadi. Apakah budaya bisa berpengaruh? Iya, sebenarnya. Akhirnya sekarang menjadi diakui kalau budaya juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam hubungan antar negara. Contohnya seperti apa? Banyak banget. Salah satu contohnya misalnya Amerika Serikat itu rutin melakukan pertukaran dengan negara-negara di sekitarnya. Kalau nggak salah satu contohnya Georgia. Jadi Amerika Serikat mengundang masyarakat perwakilan dari Georgia untuk datang ke Amerika selama beberapa bulan. Mereka belajar di sana, belajar tradisinya, bahasanya, kulturnya, semuanya dipelajari. Lalu kemudian orang-orang Georgia ini pulang kembali ke negaranya, dan tanpa disadari sebenarnya apa yang dipelajari di Amerika Serikat itu berdampak kepada mereka, dan mereka menyebarluaskannya juga kepada orang-orang di sekitar mereka, di tanah air mereka. Dan begitu juga sebaliknya, Amerika Serikat mengirimkan perwakilannya juga ke Georgia. Hal tersebut tuh akhirnya membuat hal-hal yang mungkin negatif tentang Amerika Serikat bisa menjadi sesuatu yang positif. Contoh lainnya Jepang. Jepang itu melakukan hal yang sama. Tentu semua orang tahu bahwa Jepang tuh pernah menjajah Indonesia gitu kan. Dan karena ada hubungan yang buruk akibat penjajahan tersebut, luka-luka di masa lalu lah ya, bahasanya kayak gitu. Akhirnya Jepang berusaha untuk mendekati dan memperbaiki kembali hubungannya dengan Indonesia, mengubah citra negatif yang dulu dimilikinya dengan segala budaya yang dimiliki. Yang tadi misalnya anime, kemudian juga ada beasiswa yang ditawarkan, belajar bahasa, bahkan hal menariknya websitenya Jepang juga menyampaikan tentang point of view-nya dia terkait penjajahan di masa lampau gitu. Jadi banyak banget sebenarnya pemanfaatan budaya dalam hubungan antar negara gitu. Jadi kalau ada yang bilang diplomasi, hubungan antar negara itu hanya tentang keamanan, perbatasan, kedaulatan, enggak sih. Sekarang tuh hubungan internasional enggak serumit itu gitu. Bahkan hal-hal yang simpel seperti makanan, game, tarian, musik yang kalian dengar ternyata bisa menjadi instrumen yang penting dalam diplomasi dan bahkan bisa ikut menjaga hubungan antar negara.